Salam sehat pemirsa, salam secinta Indonesia. Hari ini kita memperoleh kesempatan baik sekali bertemu dan berdiskusi dengan Pak Prasetyo atau Dr. Prasetyo, dan beliau bersedia untuk berdiskusi berbagi pengalaman tentang membangun budaya risiko melekat di BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Hal ini juga merujuk kepada buku yang ditulis oleh beliau berjudul It Goes Without Saying, pengalaman membangun budaya risiko melekat di BUMN. Di mana dalam hal ini Pak Prasetyo, terima kasih Bapak telah berkenan untuk hadir dalam diskusi dan berbagi pengalaman dengan rekan-rekan praktisi manajemen risiko di Indonesia, khususnya dan rekan-rekan praktisi governance, risk management, dan compliance di Indonesia. Salam secinta Indonesia bagi para peserta webinar profesi risk management atau GRC yang saya banggakan. Salam hormat dan salam sehat juga untuk Pak Anton yang memfasilitasi acara ini. Selamat bertemu Pak Prasetyo. Pak Pras, seperti tadi disampaikan, diskusi kita ini mengupas isi buku Bapak mengenai pengalaman membangun budaya risiko melekat di BUMN, It Goes Without Saying. Ada sekitar 3 pertanyaan Pak yang mungkin dalam hal ini bisa memberikan inspirasi kepada Pak Prasetyo untuk berbagi pengalamannya, baik sukanya maupun dukanya di dalam membangun budaya risiko tersebut. Dalam hal ini, pertama sekali adalah judul buku Bapak itu bagus sekali Pak, yaitu It Goes Without Saying. Jadi laksanakan tanpa banyak cakap. Mohon Pak Prasetyo memberikan gambaran Pak singkat, apa sih hal-hal penting dari isi buku yang ditulis oleh Pak Pras tersebut. Silakan Pak Pras. Buku saya yang kedua, kelanjutan dari buku Dilema BUMN, yaitu buku bagaimana kita membangun budaya risiko di BUMN dengan judul It Goes Without Saying. Arti daripada judul ini bahwa risk management dan business development adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, kalau kita mengembangkan bisnis, maka automatically secara unconscious mind kita harus memahami atau ingat, injak bumi bagaimana governance itu harus ditegakkan. Nah, saya mengatakan governance, control, risk and compliance itu adalah merupakan satu kesatuan ya, di mana harus dijaga di dalam setiap kita berbisnis, mengembangkan bisnis, agar supaya ya kalau saya analogkan bisnis itu adalah enak makan, kita tujuannya adalah harus berbisnis mendapatkan keuntungan, tapi jangan lupa di dalam bisnis ini harus kita ingat bagaimana aspek risiko, aspek pengendalian, aspek kepatuhan itu dijalankan agar enak tidur ya. Satu hari kita nggak kebangun-bangun dipanggil-panggil ya oleh aparat yang berwenang bahwa kita ada incompliances di dalam proses. Terima kasih Pak Pras atas perkenannya berbagi pengalaman mengenai apa yang penting dan pesan-pesan singkat dari isi buku yang ditulis oleh Pak Pras tersebut. Sekarang pertanyaan kedua Pak Pras. Mengapa budaya risiko itu penting bagi organisasi Pak Pras? Baik secara umumnya maupun bagi badan usaha milik negara khususnya. Tolong Pak Pras bisa memberikan pemahaman singkat dengan contoh-contoh praktis sebagai ilustrasi yang bisa kita cerna dan relevan dengan situasi kita semua. Silakan Pak Pras. Pengalaman saya di dalam membangun budaya risiko yang melekat di BUMN bukanlah semudah membalik tangan. Tapi kalau kita berbicara membangun budaya adalah yang pertama SDM orangnya, kemudian prosesnya. Bagaimana budaya ini dibangun melalui suatu proses di mana pelaksananya SDM-nya, people-nya. Proses ini harus dilaksanakan secara disiplin. Itulah saya selalu mengatakan bahwa quality itu adalah fungsi daripada proses. Kalau kita menginginkan suatu quality yang bagus, hasil yang bagus, maka disiplinlah terhadap satu proses.
proses artinya ya bisnis proses, ya apa yang kita laksanakan kita catat, dan apa yang kita tulis atau kita catat ya harus kita laksanakan. Jadi bisnis proses adalah harus didisiplinkan. Seperti ISO, kerjakan yang kamu tulis, dan tulis apa yang ditulis harus dikerjakan secara konsisten dan persisten. Terima kasih Pak Pras terhadap jawaban yang sudah diberikan. Boleh saya lanjuti Pak dengan pertanyaan ketiga. Apa key success factor agar dapat membangun budaya sadar risiko melekat yang efektif di lingkungan BUMN? Apa ada tip-tip praktis Pak yang bisa Bapak berbagi kepada praktisi penjaga risiko di Indonesia, baik yang saat ini duduk sebagai direksi atau direktur, maupun juga sebagai komisaris atau anggota Dewan Komisaris, atau mungkin yang berperan sebagai Chief Risk Officer, karena Bapak sendiri sewaktu di Telkom memiliki pengalaman sebagai Direktur Compliance dan Risk Management. Silakan Pak Pras. Saya menerapkan transformasi di Telkom pada saat itu. Era saya sekitar 2006 sampai 2012, di mana Telkom sedang melakukan transformasi dari POS dirubah menjadi broadband, ya. Kemudian pada saat itu ada evolusi teknologi juga, ya. Intinya triggernya adalah bahwa Telkom dalam 5 tahun terakhir pada saat itu selalu internal kontrolnya tidak efektif. Artinya apa? Dilatar belakangi dari kasus Enron dan Worldcom pada saat itu yang sedang hangatnya dibicarakan. Telkom sebagai salah satu registran New York Stock Exchange harus tunduk dan patuh pada USSEC, ya, yang waktu itu dikenal dengan Sarbanes-Oxley, yaitu Sistem Pelaporan Keuangan ICOFR, Internal Control over Financial Reporting. Jadi sistem pengendalian sistem pelaporan keuangan, ya, yang harus diterapkan secara konsisten dan persisten. Apa yang saya lihat, saya review, intinya adalah membangun disiplin. Yang saya utamakan pertama adalah bagaimana disiplin itu dibangun, kemudian seluruh kebijakan-kebijakan itu di-enhance, ya, di-review, yang tidak efisien ya kita perbaiki, kita revisi, yang terlalu loose kita perkuat dengan internal control sehingga prosesnya menjadi efisien, efektif. Kemudian yang kedua, kita lakukan sosialisasi pembinaan terhadap seluruh unit di Telkom agar terbentuk satu kultur yang disiplin, dan itu semuanya akan solve, ya. Akhirnya berjalannya waktu, sistem pelaporan keuangan ataupun internal control financial reporting di Telkom itu berhasil kita memperoleh rating efektif dari USSEC. Ya, terima kasih Pak Pras. Kita tidak terasa sudah membahas 3 pertanyaan, dan Pak Pras juga berkenan memberikan 3 jawaban yang merupakan ringkasan dari isi buku tersebut, bahwa memang penting sekali budaya sadar risiko dan sebaiknya melekat dan sebaiknya dijalankan tanpa banyak cakap. Terima kasih Pak Pras. Dan kepada pemirsa, kesempatan langka ini merupakan intisari daripada pengalaman Pak Pras sebagai Direktur Compliance dan Risk Management sewaktu beliau masih bertugas di PT Telkom Indonesia, yaitu salah satu mungkin yang sekarang paling besar BUMN di Indonesia. Terima kasih Pak Pras. Dalam hal ini saya sebagai tuan rumah diskusi mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kesediaan Pak Pras. Dan bagi pemirsa, hari ini kita bicara sequel pertama, akan dilanjuti dengan sequel kedua, 3, 4, dan 5 yang merupakan pengupasan, berbagi pengalaman Pak Prasetyo dalam membangun unit manajemen risiko di PT Telkom. Itu sequel 2. Sequel 3, pengalaman dalam merestrukturisasi Merpati Nusantara Airlines. Pada saat itu beliau adalah direktur, dan pengalaman memimpin Peruri, melekatkan dasar budaya manajemen risiko, di mana beliau sebagai direktur utama. Dan terakhir, beliau akan tutup dengan sequel kelima, pengalaman beliau sebagai direktur keuangan Garuda atau PT Garuda Indonesia, yang kita semua sangat-sangat paham dan familiar karena menjadi juga alat transportasi massal dan nasional Indonesia. Terima kasih Pak Pras.
salam sehat untuk ibu, bapak, kakak, adik, dan saudari, dan saudara semua. Salam secinta Indonesia.